92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih. Hari ini kita akan membahas keuangan, parenting, dan juga karakter yang biasanya hadir setiap hari Kamis. Nah, spesial buat hari ini ya, bersama Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance at Eastern Illinois University. Dan terima kasih buat Anda yang selalu setia dengan kami. Dan jika ada masukan ataupun pertanyaan ya, silakan Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Dan hari ini kita melanjutkan perbincangan seputar bagaimana sih orang tua mewariskan sesuatu ya. Kalau dalam pertemuan-pertemuan yang sudah dibahas oleh Profesor Chandra, bagaimana orang tua mengajarkan pentingnya literasi keuangan kepada anak. Hari ini kita akan berdiskusi pentingnya mewariskan salah satu warisan yang cukup penting bagi anak-anak kita. Selain materi tentunya dan juga pendidikan, ada satu hal yang jauh lebih penting dari semuanya, yaitu mewariskan karakter. Sobat Maestro, keluarga sebagai salah satu dari trisentra pendidikan adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga diharapkan senantiasa berusaha menyediakan kebutuhan baik biologis maupun psikologis bagi anak, serta merawat dan mendidiknya. Keluarga juga harus mampu menghasilkan anak-anak yang dapat tumbuh menjadi pribadi tangguh dan mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam keluarga, orang tua, yaitu ayah dan ibu, berkedudukan sebagai penuntun atau guru, sebagai pengajar, pembimbing, dan sebagai pendidik yang utama diperoleh anak-anak. Setiap keluarga selalu berbeda dengan keluarga lainnya. Dalam hal ini yang berbeda misalnya cara mendidik keluarga, keadaan, ekonomi, dan sebagainya. Setiap keluarga tentunya memiliki sejarah perjuangan, nilai-nilai, dan kebiasaan turun-temurun yang secara tidak sadar akan membentuk karakter anak. Sobat Maestro, anak mendapatkan pendidikan pertama di lingkungan keluarga. Dan orang tua menjadi pendidik utama di dalam keluarga selain anggota keluarga lainnya. Sikap dan karakter baik lebih duluan ditanamkan di lingkungan keluarga kepada anak. Sehingga sebagai pendidik utama, orang tua menanamkan sikap dan tingkah laku yang baik. Melalui keteladanan yang diberikan orang tua, anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, menghargai waktu, dan memiliki sopan santun, serta budi pekerti yang baik. Mas Ari, para pendengar Radio Maestro, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai masalah pengajaran keuangan kepada anak. Melanjutkan pembicaraan kita minggu lalu mengenai beberapa tips untuk orang tua, ada beberapa hal lain yang saya mau bagikan dengan Anda semua. Yang pertama adalah bersama dengan pasangan Anda, saya ingin supaya Anda menuliskan semua sifat atau kebiasaan keuangan negatif yang Anda dan pasangan pelajari dari orang tua Anda berdua. Ayo di sini bersikap terbuka dan rendah hati dalam melakukan aktivitas ini. Karena kalau tidak, Anda dan pasangan bisa ribut besar karena masing-masing pihak merasa tersinggung. Ini bukan masalah siapa benar, siapa yang salah, atau keluarga mana yang lebih baik. Tapi ini adalah aktivitas yang bisa membantu kita untuk bisa mengajarkan konsep keuangan kepada anak dengan lebih efektif. Tips kedua adalah ambil keputusan untuk Anda tidak mencari alasan atau menyalahkan pihak manapun juga. Artinya di sini kita belajar untuk berani mengambil tanggung jawab. Di sini kita juga harus berani melakukan semua perubahan keuangan yang kita perlu lakukan sehingga kita tidak perlu menitip pesan kepada anak kita karena kita melakukan apa yang kita ajarkan. Tips ketiga adalah kesepakatan sering dikatakan sebagai kunci kesuksesan dalam pernikahan. Hal itu juga berlaku dalam masalah mendidik anak. Sebelum Anda memutuskan akan mewariskan kebiasaan baik apa kepada anak, pastikan bahwa Anda dan pasangan sudah sepakat terlebih dahulu akan hal tersebut dan sepakat dalam cara menanamkan kebiasaan baik tersebut. Keempat, sebuah teladan itu berbicara lebih banyak dan lebih nyaring daripada 1000 kata. Itu adalah satu pernyataan yang sangat benar sekali. Anda bisa mengatakan banyak hal kepada anak Anda, tapi ketika perbuatan Anda tidak konsisten,
atau bertentangan dengan apa yang Anda katakan, maka semua kata-kata atau pesan Anda tersebut akan kehilangan powernya. Dalam bahasa Inggris dikatakan walk the talk. Lakukan apa yang Anda katakan. Karena itu akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata Anda sendiri. Tips kelima adalah ajarkan anak Anda untuk punya perencanaan keuangan supaya mereka bisa hidup murah hati atau tidak pelit. Supaya mereka bisa menabung. Supaya mereka bisa punya catatan keuangan yang rapi dan juga mereka tidak suka berutang. Tips keenam adalah ajarkan anak untuk jadi smart shopper dengan cara suka membandingkan harga, membandingkan kualitas, membaca testimoni dan review produk sebelum membeli barang tersebut. Tips ketujuh, pada saat yang tepat nanti, ajarkan anak untuk bijak di dalam memakai kartu kredit. Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa mempersiapkan anak untuk terjun ke dalam dunia yang nyata. Dalam bahasa Inggris ada istilah empty nest atau sarang kosong. Istilah ini digunakan untuk keluarga yang punya anak-anak yang sudah dewasa dan mereka sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya. Di Amerika, anak yang sudah berusia 18 tahun itu sudah dianggap dewasa secara hukum. Sesuai kebudayaan di Amerika, biasanya anak yang sudah berusia 18 tahun tidak mau lagi tinggal bersama orang tuanya dan sering mereka memilih untuk keluar dari rumah orang tuanya dan mereka belajar untuk hidup mandiri. Mereka mencoba mencari apartemen sendiri, mereka juga bekerja untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Suatu hari nanti mungkin Anda akan mengalami juga. Mungkin saat ini Anda melihat anak Anda yang masih kecil sedang asik bermain. Tapi waktu akan berlalu begitu cepatnya sehingga tidak terasa tahu-tahu anak Anda sudah tumbuh besar dan cukup umur untuk keluar dari rumah Anda dan punya keluarganya sendiri. Pertanyaannya, ketika saat itu tiba, apakah anak Anda sudah siap keluar dari rumah? Atau dia malah kebingungan ketika dia harus hidup di tengah masyarakat? Apakah dia akan bisa jadi orang yang luas dan bisa diterima baik oleh orang lain? Apakah dia bisa bergaul dengan semua kalangan? Atau dia malah jadi orang aneh yang hidup hanya dalam dunianya sendiri dan bergaul dengan segelintir orang saja? Apakah dia akan jadi orang yang dihormati orang lain karena punya karakter yang baik dan terhormat? Atau malah dia jadi gunjingan orang lain karena tingkah lakunya yang nyeleneh? Howard Hughes adalah seorang yang super kaya dan mungkin dia termasuk orang terkaya di Amerika pada zamannya. Dia adalah seorang filantropis, orang yang suka membagikan uangnya kepada orang lain. Dia juga punya hobi untuk menerbangkan pesawat. Dan tentu saja Howard Hughes ini juga adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Tapi nama Howard Hughes ini ternyata banyak diingat orang bukan karena kekayaannya, tapi karena kelakuannya yang eksentrik dan antisosial menjelang akhir hidupnya. Dia senang tinggal diam di dalam ruangan gelap, screening studio, tanpa makan apa-apa selain coklat, ayam, dan susu. Dia bisa diam di ruangan menonton film selama 4 bulan. Dia juga sering menggunakan alat khusus untuk mengambil barang-barang dan membakar pakaiannya ketika dia takut terkontaminasi kuman atau virus. Saya nggak kebayang bagaimana Howard ini bisa hidup di zaman COVID-19. Pasti udah sangat parno. Howard juga terkenal bahwa dia jarang mandi atau menggosok gigi dan membiarkan kukunya tumbuh panjang. Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi orang seperti itu, termasuk orang tua Howard sendiri. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ketika mereka membesarkan Howard kecil itu ternyata akan berdampak besar ketika dia dewasa. Saat anak kita keluar dari rumah dan masuk ke dalam masyarakat, mereka akan berhadapan dengan begitu banyak orang lain dengan latar belakang yang berbeda dari latar belakang mereka, termasuk latar belakang keuangan. Mereka juga akan berhadapan dengan orang yang secara financial itu lebih baik dari mereka atau kurang baik dibanding mereka. Mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang memandang uang hanya sebagai alat dan orang-orang yang menjadikan uang sebagai dewa mereka. Mereka juga akan bertemu dengan orang-orang yang punya pengetahuan, kemampuan, financial yang mantap, atau mungkin juga sebaliknya. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah anak kita bisa menyesuaikan diri hidup di tengah masyarakat yang sangat heterogen seperti itu? Itulah yang menjadi tugas Anda selama anak-anak masih tinggal bersama Anda.
Anda harus mengajarkan kepada mereka cara beradaptasi dengan dunia. Bukan hanya dalam masalah pergaulan, tapi juga dalam hal memperlakukan orang-orang yang secara ekonomi mungkin berbeda dari mereka. Anda pasti ingat film Meteor Garden, bukan? Film itu menceritakan bagaimana kehidupan anak-anak super kaya yang sekolah di sekolah khusus, liburan ke luar negeri, naik mobil mewah, dan bisa melakukan apa saja. Tapi yang menonjol di dalam film tersebut adalah bagaimana hubungan antara anak-anak orang kaya itu dengan orang-orang yang tidak sekaya mereka. Dalam berbagai skenario digambarkan bagaimana mereka memandang rendah orang yang level ekonominya ada di bawah mereka. Terlihat sekali bahwa mereka tidak bisa beradaptasi dengan orang lain di luar komunitas mereka sendiri yang sangat eksklusif. Anda mungkin terhibur menonton film Meteor Garden ini, tapi film tersebut menggambarkan sebuah realita hidup yang sangat menyedihkan. Realita di mana orang hanya dinilai berdasarkan jumlah uang yang ada dalam rekening bank mereka. Manusia pada dasarnya memang lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang setipe dengan mereka. Maksud saya setipe adalah punya latar belakang yang sama, punya budaya yang sama, berasal dari suku yang sama, bicara dengan bahasa yang sama, beragama yang sama, dan juga punya keadaan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, ketika ada orang luar dengan latar belakang berbeda yang mencoba masuk dalam komunitas mereka, maka akan terjadi goncangan hebat. Goncangan ini bisa besar atau kecil, dan intensitas goncangan ini pun juga bergantung pada cara kita menanganinya. Skill kita dalam mengatasi goncangan inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Ajarkan anak Anda untuk bisa beradaptasi dengan orang lain yang punya latar belakang yang berbeda dengan mereka. Pada kenyataannya, selama masih hidup di dunia yang heterogen ini, mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan banyak orang lain yang berbeda dengan kita. Kesuksesan hidup seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kepintaran di sekolah saja, tapi juga ditentukan oleh kemampuan mereka membangun relasi yang baik dengan orang lain yang berbeda dengan mereka. Seandainya anak-anak Anda tidak dibekali kemampuan mengatasi goncangan ini, jangan kaget kalau suatu hari Anda mendengar kabar tidak baik mengenai anak-anak Anda. Sobat Maestro, anak akan menjadi penerus keturunan orang tuanya. Anak akan melanjutkan proses kehidupan yang lebih sulit dari sekarang. Tantangan hidup semakin berat. Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan kehidupan, diperlukan pendidikan dan karakter yang kuat. Pendidikan yang diwariskan oleh orang tuanya dan juga karakter akan membuat kehidupan anak menjadi lebih baik kelak di kemudian hari. Persoalan-persoalan kehidupan akan dapat dihadapi oleh anak dengan bekal pendidikan dan karakter yang kuat. Memang ada banyak hal yang dapat diwariskan oleh orang tua kepada putra-putrinya. Katakanlah warisan berupa harta dan benda, warisan ideologi, falsafah kehidupan, dan juga pemikiran-pemikiran yang berguna bagi anak-anak dalam kehidupan. Harta benda warisan orang tua boleh jadi akan menjadi petaka bagi anak, bahkan orang tua sendiri jika tidak dikelola dengan baik. Betapa anak yang bertengkar gara-gara harta benda warisan orang tua. Sebaliknya, warisan pendidikan dan karakter akan menjadikan anak untuk mengelola warisan harta benda dari orang tuanya dengan bijaksana. Betapa banyak anak yang hidupnya lebih cemerlang oleh warisan orang tua karena dikelola dengan baik dan bijaksana. Orang tua telah mewariskan pendidikan dan karakter untuk mengelola harta benda warisan orang tuanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Persiapkan anak-anak dengan konsep perbedaan dari sekarang. Latih mereka untuk menghargai orang lain yang mungkin secara ekonomi berbeda dengan mereka, mungkin jauh lebih rendah dari mereka. Ajar mereka untuk melihat diri mereka sendiri secara sehat. Dan jangan jadikan mereka sebagai burung yang ada dalam sangkar emas. Ingat bahwa dunia luar mungkin tidak senyaman rumah Anda, dan pastikan bahwa pada saatnya nanti, anak Anda sudah siap menghadapinya. Seorang yang bernama Barry Davis berkata bahwa saya percaya dunia adalah sebuah hutan. Dan kalau rumah kita tidak punya sedikit nuansa hutan juga, anak kita mungkin tidak akan bisa bertahan di dunia luar sana. Seperti yang saya sudah bahas di minggu-minggu kemarin, pelajaran tentang keuangan
itu harus dimulai dari rumah. Cara beradaptasi dengan dunia pun itu tidak kita dapatkan dari pendidikan formal. Sekolah tidak akan mengajarkan anak-anak Anda cara beradaptasi dengan tanda kutip hutan di luar sana. Anda juga tidak akan menemukan tempat kursus atau training atau kampus yang akan memberitahu anak Anda bagaimana cara beradaptasi dengan orang lain di luar sana. Tapi Anda sebagai orang tua adalah pihak yang harus mulai mengajarkan cara-cara tersebut. Anda lah yang harus mengajar anak-anak Anda cara hidup yang benar. Dan semua pelajaran tersebut itu harus dimulai di dalam rumah Anda. Pelajaran tentang hidup itu dimulai di dalam rumah lewat apa yang Anda dan pasangan bicarakan setiap hari, lewat sikap Anda, lewat cara Anda berinteraksi dengan orang lain, baik orang yang lebih kaya atau lebih miskin dari Anda. Itulah pelajaran pertama yang akan anak Anda ingat seumur hidup mereka. Hal berikutnya yang juga Anda perlu ajarkan kepada anak Anda, itu adalah mengenai mengevaluasi lingkungan. Bersama pasangan Anda, cobalah Anda jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Anda dan pasangan dibesarkan di lingkungan yang homogen? Lingkungan yang hampir semua penghuninya punya latar belakang dan kondisi keuangan yang hampir sama. Kedua, apakah Anda dan pasangan ketika bersekolah dimasukkan ke sekolah yang murid-muridnya mayoritas berasal dari golongan yang sama? Ketiga, apakah Anda dan pasangan punya keluarga besar yang secara ekonomi keadaannya tidak jauh berbeda satu dengan yang lain? Keempat, apakah Anda atau pasangan ketika masih kecil sering berinteraksi dengan teman-teman yang kondisi ekonominya berbeda dengan Anda? Dan yang terakhir, apakah mayoritas teman-teman Anda atau pasangan secara ekonomi keadaannya tidak jauh berbeda dengan Anda? Kalau jawaban Anda kebanyakan ya, itu berarti Anda hidup dalam komunitas yang homogen. Dan anak-anak Anda pun juga kemungkinan hidup dalam komunitas yang homogen juga. Masalahnya, kalau terbiasa hidup di komunitas yang homogen, maka Anda akan kesulitan beradaptasi hidup di dunia nyata. Karena dunia tempat kita hidup itu sangat tidak homogen. Saat ini ada banyak topik mengenai masyarakat ekonomi ASEAN yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Pertanyaan kita sekarang adalah berapa banyak orang asing yang akan jadi rekan kerja anak-anak Anda di masa depan? Berapa banyak orang asing yang akan jadi tetangga anak-anak Anda di masa depan? Anak Anda kemungkinan tidak akan bisa lagi berinteraksi hanya dengan orang Indonesia yang lain. Mereka mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang lain dari berbagai budaya, latar belakang, suku bangsa, dan keadaan ekonomi yang berbeda pula. Saat ini kami tinggal di negara bagian Illinois di Amerika Serikat, dan kami setiap hari bertemu dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda. Saya dan istri selalu mengajarkan ketiga anak laki-laki kami untuk mau bermain dengan siapa saja, terlepas dari masalah ras, agama, atau latar belakang mereka. Saat ini, sahabat anak pertama saya adalah seorang anak kulit hitam. Kadang-kadang saya suka mengamati bagaimana kedua anak ini bisa bermain dengan begitu bebasnya tanpa pusing dengan masalah perbedaan warna kulit di antara mereka. Sahabat anak kedua saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dan saya tidak melihat adanya kecanggungan di antara mereka berdua. Tapi anak kedua saya pun juga sering bermain dengan sahabatnya yang lain yang berasal dari keluarga yang sangat mampu. Jadi Anda saat ini punya pilihan untuk mendidik anak Anda belajar bergaul dengan anak lain dengan latar belakang yang berbeda. Saya mau membagikan sebuah cerita seperti berikut ini. Pada satu hari, seorang ayah pulang kerja kira-kira pukul 9 malam. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sang ayah pulang ke rumah dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lelah. Seharian sang ayah menghadiri banyak meeting penting dan harus menyelesaikan beberapa proposal sampai malam hari. Sesampai di rumah, dia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun sedang menunggu di depan rumah. Sepertinya si anak sudah menunggu cukup lama. "Kok kamu belum tidur?" tanya sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah tidur lelap ketika si ayah pulang kerja, dan si anak baru bangun ketika ayah sudah siap berangkat ke kantor pada pagi hari. "Aku lagi nungguin papa pulang karena aku mau tanya berapa gaji papa," jawab sang anak. "Loh, kok tumben nanya gaji papa segala? Memangnya kamu meminta uang lagi?" tanya sang ayah. "Enggak sih pak, aku cuma ingin tahu saja kok," jawab si anak. "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Papa bekerja dibayar 1 juta per hari dan tiap bulan Papa bekerja selama 25 hari kerja.
Jadi gaji papa 1 bulan berapa ya? Kata sang ayah. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajarnya, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman dingin dari kulkas. Ketika sang ayah pergi ke kamar untuk mengganti pakaian, sang anak berlari mengejarnya sambil membawa kalkulator di tangan kanannya. Jadi kalau 1 hari papa dibayar 1 juta untuk kerja 10 jam, berarti 1 jam papa digaji 100 ribu dong. Wah, betul, pintar kamu. Sekarang kamu tidur ya, sudah malam, kata sang ayah. Tapi sang anak tidak mau beranjak. Dia lalu bertanya, "Pak, aku boleh nggak pinjam uang 50 ribu? Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja deh, sekarang kamu tidur." "Tapi Pak, sudah, sekarang kamu tidur." Suara sang ayah sudah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik dan berjalan pelan menuju kamarnya. Sang ayah tampaknya menyesali ucapan tersebut, dan tak lama kemudian dia pergi menghampiri anaknya di dalam kamar. Anak itu sedang menangis terisak-isak sambil memegang uang 50 ribu rupiah. Sambil mengelus kepala si anak, papanya berkata, "Maafin papa ya, kenapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan juga masih bisa. Jangankan 50 ribu, lebih dari itu pun juga boleh. Kamu memang mau pakai apa uang tersebut? Beli mainan?" "Pak, aku nggak minta uang, aku cuma mau pinjam. Nanti aku kembalikan kalau aku sudah menabung lagi dari uang jajanku." Sang ayah berkata, "Iya, tapi buat apa uang 100 ribu? Si anak menjawab, "Aku menunggu papa pulang hari ini sejak jam 8 malam. Aku mau ngajak papa main board game. 1 jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang bahwa waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 50 ribu. Tadi papa bilang bahwa 1 jam kerja papa dibayar 100 ribu. Karena uangku hanya ada 50 ribu, aku masih butuh 50 ribu lagi untuk bayar waktu 1 jam main dengan papa." Sang papa cuma terdiam, menundukkan kepalanya dan menangis. Anda mungkin bisa segera menangkap pesan moral dari kisah di atas, bahwa banyak hal berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Misalnya, waktu dan kebersamaan. Pertanyaan sekarang adalah, apakah Anda juga mengajarkan kebenaran yang sama pada anak-anak Anda? Saya sering bertemu orang-orang yang kurang bisa menghargai orang lain hanya karena orang lain tersebut punya kondisi ekonomi yang berbeda. Saya ingin supaya Anda sadar bahwa ketika Anda bertemu seseorang yang dalam pandangan Anda sikapnya kurang baik, anak Anda pun bisa bersikap seperti itu kalau Anda tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya dari sekarang. Ada seorang yang bernama George Horace Lorimer berkata bahwa tidak apa punya uang dan barang-barang yang bisa dibeli oleh uang, tapi ada baiknya pastikan bahwa Anda tidak kehilangan apa yang Anda tidak bisa beli dengan uang. Artinya, Anda bisa membeli banyak hal, tapi jangan sampai Anda kehilangan hal-hal yang berharga yang tidak bisa dibeli oleh uang. Misalnya waktu dan kebersamaan. Sejak kecil, anak-anak harus dibangun kesadarannya bahwa tidak semua orang punya kondisi seperti keluarga mereka. Ada keluarga lain yang mungkin tidak bisa dengan mudah membeli makanan atau mainan yang mereka mau. Ada keluarga lain yang mungkin untuk bisa beli baju baru pun itu harus menabung dengan waktu yang cukup lama. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda, tapi bagi anak, apalagi ketika dia masih kecil, itu adalah pelajaran yang baru. Jika Anda tidak belajar dan menghargai apa yang mereka punya saat ini, anak-anak Anda bisa tumbuh menjadi orang yang kurang bisa mengapresiasi perbedaan kelas ekonomi. Itu adalah pembahasan mengenai mengajar anak mengenai masalah keuangan. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita di minggu yang sama dan waktu yang sama. Stay tuned. Sobat Maestro, ada banyak cara bagi kita untuk membentuk karakter yang baik pada anak, tetapi yang paling penting adalah diri orang tua itu sendiri. Sebagai orang tua atau orang dewasa, harus mampu belajar mengubah kebiasaan buruk diri sendiri dan memiliki ilmu parenting yang baik agar kita paham dan mengerti cara bagaimana mendidik anak yang baik dan benar. Setiap orang tentunya punya cara masing-masing untuk mendidik putra-putri mereka dan dilakukan sesuai dengan kepribadian orang tua itu sendiri. Jika ingin membentuk karakter anak yang baik, maka ubahlah diri menjadi lebih baik. Oleh karena apa yang kita lakukan sekarang akan membentuk mereka di masa depan. Banyak sekali sumber ilmu parenting yang bisa didapatkan dan yang terpenting adalah memberikan contoh serta mewariskan
karakter atau sifat-sifat yang baik agar anak-anak kita menjadi manusia yang baik di tengah-tengah masyarakat. Semoga informasi yang sudah disampaikan Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance at Eastern Illinois University, USA, bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Dari Geram Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Profesor Chandra Cahyadi PhD mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Selamat mewariskan karakter bagi anak-anak kita dan selamat membentuk generasi yang tangguh di kemudian hari. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat dan Tuhan memberkati.